kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama guru ya, khususnya materi kelas 2, tema keempat yaitu materi mengenai hidup bersih dan sehat. Subtema kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-6. Nah, kira-kira tujuan belajar hari ini apa ya Nak ya? Daripada penasaran, yuk kita simak hari ini. Yang pertama Nak, untuk tujuan hari ini adalah diharapkan kalian nantinya dapat membuat sebuah laporan berdasarkan objek yang akan kalian amati, yaitu objeknya berupa gambar ya. Nah, yang kedua Nak, diharapkan pula kalian dapat memahami dan menerapkan arti kebersamaan untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Serta yang ketiga Nak, kalian juga diharapkan dapat memahami dan melanjutkan pola barisan yang rumpang dengan diisi dengan gaul kata. Nah, kira-kira sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama supaya tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka dari itu kita sampai bulan ini belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Tapi bukan berarti kalian malas-malasan untuk belajar ya. Kita tetap melaksanakan belajar di rumah secara daring atau dari jaringan. Nah, untuk mengingat-ingat supaya kalian tetap menjaga kesehatan kalian, maka kalian diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan, terutama membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Supaya kalian tetap selalu ingat untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan kalian, yuk kita menyanyikan lagu ciptaan dari Pak Kasur yang berjudul Sebelum Makan Kita Cuci Tangan Dulu. Oke? Siap ya? Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, jangan makan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, ayo makan bersama. Nah, masih ingatkah kalian mengenai pembelajaran sebelumnya, di mana kita telah mempelajari untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan juga sehat? Kira-kira kita membutuhkan apa saja ya Nak ya? Tepat sekali, kita membutuhkan yang namanya alat kebersihan dan juga kerjasama. Nah, kira-kira alat kebersihan apa saja sih yang kita butuhkan? Benar sekali, kita membutuhkan sapu, kemoceng, alat pel, dan kebersihan lainnya yang tentunya dapat kita gunakan untuk membersihkan ruangan sekolah kita. Dan yang paling penting Nak, kita juga membutuhkan yang namanya kerjasama antar siswa kita. Agar apa? Agar terwujudnya sekolah kita menjadi bersih dan juga sehat. Nah, selain bisa merasakan sekolah kita yang bersih dan sehat, ternyata sekolah kita juga bisa loh untuk yang namanya mendapatkan adiwiyata. Nah, apa sih Bu adiwiyata itu? Daripada penasaran, yuk kita baca teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang jelas ya. Sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, Nak, dari bacaan teks mengenai sekolah adiwiyata, apakah dari kalian menginginkan sekolah kalian juga mendapatkan adiwiyata?
Wah, hebat sekali kalian. Karena dengan adanya Adiwiyata pun sekolah kalian akan lebih nyaman untuk digunakan saat kalian belajar. Oke, nah sekarang kita coba lihat yuk gambar berikut ini. Kira-kira gambar berikut ini sudahkah pantas dikatakan sebagai lingkungan bersih dan sehat? Kira-kira bagaimana ya mereka dapat mewujudkannya? Nah, benar sekali. Nah, dengan adanya kerjasama, mereka dapat membersihkan sekolahan tersebut sehingga tampak lebih bersih dan juga sehat. Nah, sekarang kita amati yuk. Di tempat belajar kalian sekarang, coba kalian lihat meja belajar kalian itu untuk alasnya berupa bangun datar apa ya? Tepat sekali, berupa bangun datar persegi panjang. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Coba kita amati. Jika pada pola bangun datar berikut ini, yang pertama adalah pola bangun datar berupa persegi panjang, kemudian ada segi 5, selanjutnya ada persegi panjang lagi, maka gambar di samping sebelah persegi panjang ada apa ya? Tepat sekali, kita isi dengan segi 5. Nah, untuk contoh kedua berikutnya, jika gambar di samping berisi segi 5 2, ada dua segi 5 1 2, kemudian di sampingnya ada persegi panjang, maka di samping persegi panjang ada gambar apa ya Nak ya? Tepat sekali, kita bisa mengisi segi 5 sebanyak 2 gambar. Kemudian dilanjutkan dengan bangun datar yaitu persegi panjang. Begitu seterusnya. Nah, pembelajaran hari ini sekian sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira kita sudah belajar apa saja ya? Tepat sekali. Yang pertama, kita belajar mengenai kebersamaan untuk menciptakan sekolah kita supaya bersih dan sehat. Yang kedua, kita juga belajar untuk memahami mengenai pola barisan yang berisi bangun datar. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Jangan lupa untuk yang namanya menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita. Dimulai dari kita membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Semoga kalian dalam keadaan tetap semangat dan sehat selalu.